Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mencari ilmu. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dari ayat ini jelas bahwa kedudukan orang yang memiliki ilmu akan lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya, kita sebagai muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Dan kewajiban menuntut ilmu itu oleh Rasulullah SAW ditegaskan dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak mulai kalian itu dalam buayan sampai kalian masuk ke liang lahat. Jadi artinya tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Siapapun diwajibkan untuk mencari ilmu sejak dia dalam buayan sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Jelas sekali bagaimana pentingnya ilmu menurut pandangan Islam. Bila ini dikaitkan dengan konsep pendidikan modern, itu disebut dengan konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning, yang baru muncul pada abad ke-20. Sedangkan lifelong learning di dalam ajaran Islam itu sudah muncul 14 abad sebelumnya. Selain itu, belajar tidak dibatasi tempatnya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan mencari ilmu meskipun ilmu itu adanya nun jauh di sana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ilmu itu adanya di negeri Cina. Bukan berarti kita harus belajar di negeri Cina saja, tidak. Tetapi seandainya pun ilmu itu hanya ada di negeri Cina, kita harus mengejarnya. Pada saat itu memang negeri Cina itu dianggap sangat jauh sekali mengingat transportasi belum semaju sekarang. Namun Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk belajar meskipun ilmu itu ada jauh. Bila ini dikaitkan dengan belajar dalam konteks modern, ini bisa dikaitkan dengan konsep belajar melalui berbagai sumber. Saat ini sumber belajar itu sangat luar biasa banyaknya dan sangat luar biasa bervariasinya. Dan ini bisa dilakukan, tidak perlu kita harus datang ke tempatnya. Kita belajar dari siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan di mana saja melalui teknologi digital. Jadi dengan melalui teknologi digital, kita bisa mempelajari apa saja, di mana saja, kapan saja, tanpa kita harus pergi atau bersusah payah menuju ke tempat ilmu itu berada. Jadi
ajaran tentang mencari ilmu atau belajar di dalam ajaran Islam itu sudah dicanangkan 14,5 abad yang lalu. Dan usaha mencarinya pun itu akan memperoleh imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Para ahli hikmah menjelaskan kepada kita apa manfaat kita memperoleh ilmu. Menurut para ahli hikmah, ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Ain itu bisa dikaitkan dengan illiyin. Sedangkan lam bisa dikaitkan dengan latif. Sedangkan mim bisa dikaitkan dengan mulk. Ain yang merupakan inisial dari kata illiyin itu menurut para ahli hikmah memungkinkan orang yang memiliki ilmu itu memperoleh derajat yang sangat tinggi. Sedangkan lam yang merupakan inisial dari latif itu memungkinkan orang yang memilikinya mempunyai perasaan yang lembut, mempunyai jiwa yang lembut. Sedangkan mim itu merupakan inisial dari kata mulk atau raja, memungkinkan pemiliknya menjadi raja, menjadi penguasa. Sekurang-kurangnya dia dapat menguasai dirinya sendiri. Itu hikmah yang diperoleh apabila kita memiliki ilmu. Namun demikian kita juga harus hati-hati. Ketika kita sudah memiliki ilmu, maka seharusnya ilmu yang kita miliki itu menjaga perilaku kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diperingatkan kepada kita sebagaimana dalam kitab Az-Zubad dijelaskan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil watan. Adapun orang yang berilmu namun ilmunya itu tidak diamalkan, maka dia akan disiksa nanti di akhirat lebih dahulu sebelum para penyembah berhala disiksa. Jadi itu ancamannya. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki ilmu itu harus benar-benar hati-hati, terutama untuk mengamalkan ilmunya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu kemudian mengamalkan sesuatu, itu juga diperingatkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Adapun orang yang beramal tapi tidak didasarkan ilmu, maka amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Jadi sangat seimbang sekali. Kita diharuskan, dianjurkan, diwajibkan untuk mencari ilmu, tapi ilmu yang kita miliki harus diamalkan, dan dengan kita memiliki ilmu, kita bisa beramal supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat dari ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.